Gravitasi adalah daya yang menahan kaki kita tetap menapak di tanah. Karena itulah, kebanyakan orang hanya bisa melompat setinggi 0,5 meter. Tapi bagaimana kalau kita hidup di planet lain, misalnya Venus atau Saturnus? Yuk kita cari tahu apa saja rintangan yang siap menghadang kita di sana. Kita singgah dulu di Merkurius, karena jaraknya paling dekat dengan matahari. Gravitasi di planet ini tidak sampai setengah kalinya bumi. Di sini, kamu bisa melambung setinggi 1,2 meter. Itu pun kalau kamu tahan dengan suhunya. Saat siang hari, suhunya mencapai 427 derajat Celcius. Ibarat berendam lava super panas di lereng gunung berapi. Astaga naga, malam harinya juga menyiksa. Suhu udara langsung turun drastis hingga minus 138 derajat Celcius. Kamu juga perlu bersabar karena kala rotasi Merkurius sangat lama. Jadi, sehari di Merkurius sama dengan 176 hari di bumi. Dari planet berbahaya ini, kita menuju ke Venus yang juga mengerikan. Bumi bisa terlihat dari planet ini jika kumpulan awan yang meliuk-liuk di angkasa tidak menghalangi pandanganmu. Awan ini membentuk efek rumah kaca yang menakutkan, tekanan atmosfernya juga sangat tinggi. Di sini, kamu cuma bisa melompat setinggi 0,6 meter. Alasannya, karena massa dan ukurannya hampir sama dengan bumi, walau Venus sedikit lebih kecil. Suhu di planet ini memang tinggi, dan hujan juga tidak akan membuatnya sejuk karena awan di sini terbentuk dari asam sulfat. Melewati bumi, kita langsung menuju ke Luna, nama lain dari bulan. Gravitasi di sini hanya 1/5-nya bumi, jadi kalau kamu melompat, kamu akan melambung setinggi 2,7 meter dan terus melayang selama beberapa detik. Memang sulit dipercaya ya, bongkahan batu luar angkasa nun jauh di sana bisa menyebabkan laut pasang di bumi kita. Dan kalau waktu singgahmu cukup lama, katakanlah berjuta tahun, kamu akan tahu kalau bulan semakin bergerak menjauhi bumi. Kita sampai di Mars, si planet merah. Di sini kamu bisa melompat setinggi 1,2 meter ke udara. Itu pun kalau ada udara, planet ini punya atmosfer, tapi lapisannya jauh lebih tipis daripada di bumi. Saat petang, kamu bisa menikmati matahari terbenam yang berwarna biru. Kamu juga mungkin bisa melihat Olympus Mons, gunung tertinggi di tata surya kita. Gunung ini 3 kali lebih tinggi dari Gunung Everest dan tentunya termasuk gunung berapi. Dari sini kita melompat ke Phobos, salah satu satelit Mars. Jejakan kakimu kuat-kuat dan jangan coba-coba melompat loh ya. Gravitasi di sini sangat lemah, bisa-bisa kamu melayang dan tak bisa kembali lagi. Ukuran Phobos jauh lebih kecil dari satelit planet lain di tata surya kita, karena hanya seukuran asteroid besar. Jarak satelit ini ke planetnya juga hampir 100 kali lebih dekat dari jarak bulan ke bumi. Suatu saat nanti, satelit ini akan menabrak Mars dan hancur berkeping-keping. Para ilmuwan meyakini saat itulah Mars bisa punya cincinnya sendiri, mirip seperti Saturnus. Kita menuju ke objek luar angkasa yang super aneh, Ceres. Asteroid terbesar di tata surya ini memang super jumbo hingga kemudian diklasifikasikan sebagai planet kerdil. Letaknya hampir di tengah-tengah Mars dan Jupiter di sabuk asteroid. Kalau melompat di sini, kamu bisa melambung hampir setinggi 16 meter, lalu perlahan mendarat kembali. Massa Ceres juga tidak main-main, yaitu sepertiga dari massa seluruh objek di sabuk asteroid. Lanjut ke perhentian berikutnya, Jupiter. Planet ini berupa gas raksasa, sehingga seluruh permukaannya tidak padat. Kamu tidak bisa melompat di sini. Tapi kalau kamu masih ngotot, lompatanmu akan setinggi 0,2 meter. Jupiter 10 kali lebih besar dan 300 kali lebih berat dari bumi. Jadi, gravitasinya sangat kuat. Di permukaannya juga terdapat badai yang telah mengamuk selama setidaknya 4 abad. Semakin lama, badai ini semakin mengecil. Meski begitu, saat ini bumi masih bisa muat dimasukkan ke dalamnya. Sampai di Ganymede, satelit terbesar milik Jupiter. Wujudnya padat kok, jadi kamu bisa melompat di sini kira-kira setinggi 3 meter. Ukurannya lebih besar dari Merkurius, tapi masanya jauh lebih kecil. Jadi ya, gravitasinya lumayan lemah. Ganymede diselimuti lapisan es tebal dan intinya berupa logam cair.
Inilah yang membuat medan magnet di sini cukup kuat. Selanjutnya, kita pergi ke Saturnus, gas raksasa terbesar kedua di tata surya. Ukurannya sedikit lebih kecil dari Jupiter dan bisa memuat 9,5 bulan di dalamnya. Namun, planet ini tidak begitu berat. Kalau permukaannya memungkinkan untuk dilompati, kamu bisa melambung hingga 0,4 meter. Hampir setinggi di planet kita. Saturnus terkenal akan cincinnya yang terbentuk dari partikel debu dan es. Partikel ini berasal dari serpihan objek luar angkasa yang hancur akibat saling bertabrakan. Planet ini berputar pada porosnya dengan kecepatan tinggi hingga bentuknya berubah hampir lonjong. Satelitnya ada 62, kalau ditambah 5 lagi, jumlahnya akan sama dengan satelit Jupiter. Yuk kita jelajahi salah satunya. Kita lanjutkan saja perjalanan ini ke satelit terbesar milik Saturnus, Titan. Kalau melompat di sini, kamu akan melambung setinggi 3,3 meter. Atmosfernya beda dari biasanya karena berat dan sebagian besar terdiri dari nitrogen. Akibatnya, permukaan Titan terlihat berkabut. Belum lagi, hampir seluruh permukaannya tertutup es, tapi lapisan bawahnya mengandung bebatuan. Diperkirakan, air berada jauh di dekat intinya. Yang paling menarik dari permukaan Titan justru kriovolcanonya, atau gunung yang menyemburkan es. Iya, beneran es, bukan lava. Selanjutnya, Pluto yang sunyi, sepi, sendiri. Dulu menjadi planet ke-9 di tata surya kita, tapi sekarang cuma berstatus sebagai planet kerdil. Gravitasinya sedikit lebih lemah dibandingkan gravitasi Triton, dan di sini kamu bisa melompat setinggi 7,6 meter. Pluto tidak bisa disebut planet karena ukurannya sangat kecil, bahkan lebih kecil dari kebanyakan satelit lain, termasuk bulan. Atmosfernya sangat fluktuatif. Saat jarak Pluto lebih dekat ke matahari, es di permukaannya menguap jadi atmosfer. Tapi saat jaraknya menjauh, lapisan gasnya menghilang. Halo semua, namaku Zid. Aku berasal dari planet di galaksi Andromeda. Saat ini, aku kelas 11 SMA. Aku mendapat PR dari guruku. PR-nya begini, aku harus mencari tahu apa yang akan terjadi pada tata surya kalian yang saling terhubung sempurna itu jika salah satu planetnya hilang. Jadi, akan kusingkirkan salah satu planet itu dengan penembak laserku. Lalu, seperti apa perubahannya? Tenang saja, akan kukembalikan planet-planet itu seperti sedia kala. Ya, mungkin. Jadi, ayo kita coba. Akan kumulai dengan planet yang terdekat dengan matahari, Merkurius. Ya kan? Oh, ukurannya sangat kecil. Aku hampir melewatkannya. Ayo kita mulai. Oke, dengan hilangnya Merkurius, akan seperti apa ya keadaan di bumi? Tidak ada perubahan di tata surya. Ya, sudah kuduga. Itu karena gravitasi. Setiap benda yang memiliki massa akan menarik benda lain karena gaya gravitasinya. Semakin besar massanya, akan semakin besar pula gayanya. Merkurius adalah planet terkecil di tata surya, sehingga gaya yang dimilikinya tidak terlalu besar untuk ukuran benda langit. Jarak antar objek juga menjadi faktor penting. Pada jarak 80 juta kilometer, Merkurius begitu jauh dari bumi. Jadi, gaya gravitasi di antara kedua planet ini tidak begitu kuat. Oke, saatnya kita kembalikan lagi Merkurius ke tempatnya dan beralih ke Venus. Inilah planet terpanas di tata surya kalian. Satu hari di sini setara dengan 117 hari di bumi. Kali ini aku mau coba tekan tombol biru. Oh, kalian lihat itu? Venus membeku dan pecah berkeping-keping. Dan sekali lagi, tidak ada perubahan yang berarti. Ya, kecuali perubahan bagi kalian, makhluk bumi. Kalian baru saja kehilangan objek paling terang kedua setelah bulan yang menerangi langit malam. Kurasa itu sebabnya planet ini disebut dengan Venus si bintang senja. Sepertinya mulai sekarang, malam hari akan terlihat lebih pekat. Oke, saatnya memasang Venus kembali ke asalnya dan langsung menuju ke planet asal kalian. Muahahaha. Bumi, satu-satunya planet di tata surya yang berada dalam zona layak huni. Inilah jarak terbaik dari matahari untuk menopang kehidupan. Hei, cuma bercanda kok. Tentu aku tak akan menghilangkan bumi. Jadi, ayo langsung saja menuju planet merah.
Mars. Ya, aku tahu manusia berencana melakukan misi perjalanan ke sana. Apa kamu ingin pergi sendiri ke sana? Beritahu di kolom komentar ya. Nah, coba kita lihat apa jadinya kalau kuputar planet merah ini dengan cepat sampai keluar dari tata surya. Wuhuu! Sampai jumpa Mars. Sekali lagi, tidak ada perubahan yang signifikan pada bumi. Mungkin saja ini baik untuk bumi. Ada sabuk asteroid besar antara Mars dan Jupiter. Kamu tahu kan, asteroid dan bumi tidak cukup bersahabat. Jupiter biasanya menopang asteroid dengan gravitasinya yang kuat. Tapi, dari waktu ke waktu, asteroid ini melepaskan diri dan mulai bergerak menuju matahari. Ya, wajar saja, karena tarikan gravitasi matahari luar biasa kuat. Lalu, gravitasi Mars bisa juga berfungsi seperti ketapel raksasa yang melontarkan batu asteroid ke arah bumi. Jadi, tanpa Mars, bumi akan terhindar dari ketapel ini. Akibatnya, planet biru kalian mungkin akan semakin jarang tertabrak asteroid. Akhirnya, waktu yang kutunggu-tunggu. Saatnya bereksperimen dengan planet terbesar di tata surya kalian, Jupiter. Bobotnya 3 kali lebih berat dari gabungan semua planet di sekitarnya. Bagaimana caraku agar bisa mengeluarkan raksasa ini dari sistem? Oh, aku tahu. Akan kugunakan sinar pengecil, lalu membuatnya 2 miliar kali lebih kecil. Nah, aku pun bisa melemparnya seperti bola baseball. Sepertinya aku telah melakukan kesalahan besar. Dengan kekuatan gravitasinya yang sangat besar, Jupiter telah melindungi bumi dari asteroid dan puing-puing luar angkasa lainnya selama 4,5 miliar tahun terakhir. Sekarang tarikan gravitasi matahari mengirimkan semua benda itu ke planet-planet dalam, dan termasuk bumi. Akan ada beberapa perubahan kecil dalam orbit planet lain, tapi itu akan terjadi beberapa ribu tahun kemudian. Untuk saat ini, aku harus mencari cara untuk mengembalikan Jupiter sebelum bumi hancur. Mungkin tombol ini. Bukan, oke? Yang ini? Oh, coba ku tekan semuanya saja. Bersiaplah dengan dampak yang muncul. Phew, apapun itu, akhirnya berhasil juga. Raksasa itu sekarang beristirahat dengan tenang. Dan bumi terselamatkan. Maaf ya teman-teman, itu pasti sudah membuat kalian cemas. Aku akan lebih berhati-hati dengan gas raksasa sisanya. Nah, sekarang Saturnus. Kalian pasti tahu planet bercincin cantik itu. Para ilmuwan mengatakan, suatu hari cincin itu akan menghilang saat gravitasi menariknya menjadi hujan es. Tapi itu tidak akan terjadi hingga 300 juta tahun dari sekarang. Jadi jangan khawatir. Kurasa aku harus menekan tombol merah untuk yang ini. Duar! Dan hilang. Hilangnya planet terbesar kedua di tata surya ini pasti akan menimbulkan konsekuensi. Lihatlah Jupiter dan Uranus. Orbitnya sedikit bergeser, tapi tidak terlihat perubahan apapun di planet lain. Jarak Saturnus terlalu jauh, sehingga tidak dapat memengaruhi planet lain. Wah, bagus. Jangan sampai kejadian serupa terulang kembali seperti saat kuhilangkan Jupiter. Uranus juga besar. Planet terbesar ketiga di tata surya. Akan kugunakan lasso luar angkasa yang sangat kuat untuk memindahkannya. Nah, ini dia. Akan kubuang planet ini dari sistem. Dan tidak terjadi apa-apa sejauh ini. Sepertinya sama dengan Saturnus. Uranus begitu jauh dari keempat planet dalam. Sehingga, jika planet ini hilang, tidak akan berpengaruh sama sekali. Tapi, kulihat ada sedikit kekacauan di antara planet-planet luar. Sayang sekali, kita telah sampai pada planet terakhir. Yah, kecuali kamu berada di tim Pluto. Maaf, tapi aku sepakat dengan NASA. Jadi, tidak akan memasukkannya dalam eksperimen ini. Oh ya, sekarang giliran Neptunus. Di sekitar planet ini terdapat sabuk Kuiper. Ini adalah area objek es yang berbentuk seperti donat dan ribuan planet kerdil seperti Pluto. Neptunus sangat dekat dengan tepi luar tata surya. Jadi akan kutendang saja keluar. Wah, lihat sabuk Kuipernya. Bergerak tak beraturan. Tanpa tarikan gravitasi Neptunus yang menjaga semuanya tetap stabil, orbit akan saling bersilangan dan benda langit saling bertabrakan. Lihat, orbit Pluto juga rusak. Neptunuslah yang juga mengendalikannya, tetapi tidak berpengaruh pada bumi karena jaraknya terlalu jauh. Aku tak ingin ada sesuatu menimpa si kecil Pluto. Ayo kita letakkan planet ke-8 ini kembali ke tempatnya semula.
Tapi aku belum mau menyelesaikan percobaan ini. Aku perlu mencari tahu hal-hal yang benar-benar bisa memengaruhi kehidupan di bumi. Matahari adalah jawaban pastinya. Tapi, jika matahari hilang, kerusakan dan kekacauan yang ditimbulkan akan sangat besar dan tidak dapat dipulihkan. Jadi aku akan membiarkannya. Lalu bagaimana dengan bulan? Aku selalu punya keinginan rahasia untuk mengubahnya jadi keju Swiss, lalu menggigitnya. Inilah saatnya. Slurp! Astaga, apa yang telah terjadi pada poros bumi? Jadi miring begitu. Wah, lebih miring dari sebelumnya. Cuaca di bumi menjadi tak terkendali. Tidak ada musim sama sekali. Dan zaman es baru akan segera tiba. Gelombang laut menjadi jauh lebih rendah dari sebelumnya. Lalu, apakah planet ini mulai berputar lebih cepat? Yap, lamanya hari sekarang hanya berlangsung 6-12 jam. Karena tidak ada lagi gravitasi bulan yang memperlambat rotasi bumi. Tidak ada lagi gerhana bulan atau matahari yang dapat dilihat. Lalu, malam hari sangat gelap. Langit hanya diterangi miliaran bintang dan Venus yang juga lebih redup daripada bulan. Ini terdengar kurang menyenangkan untuk kehidupan di bumi. Jadi, aku akan mengembalikan bulan kalian dan meletakkannya ke tempat semula. Jadi kesimpulannya, dari semua planet di sistem tata surya kalian, hanya hilangnya Jupiter yang akan menjadi masalah besar bagi bumi. Maka, pernyataan ini sepertinya benar. Tata surya adalah sistem yang saling terhubung dan tersusun sempurna.